Nama saya Bena Jortasoid dari kelas MB1A. Saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Pertimbangkan hari-hari biasa Anda. Anda bangun untuk jam alarm yang dibuat dari Korea. Anda menuangkan sendiri jus jeruk yang terbuat dari jeruk yang ditanam di Florida. Anda mengenakan beberapa pakaian yang terbuat dari kapas yang ditanam di Georgia dan dijahit di pabrik-pabrik di Thailand. Anda menonton siaran berita pagi dari New York di TV buatan Jepang. Anda berkendara ke kelas dengan mobil yang terbuat dari suku cadang yang diproduksi di setengah lusin negara berbeda. Ingat, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dalam upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya. Bagaimana kita memuaskan keinginan dan kebutuhan kita dalam ekonomi global? Pertama, kita bisa mandiri secara ekonomi. Kedua, kita dapat berspesialisasi dan berdagang dengan orang lain yang mengarah pada saling ketergantungan ekonomi. Saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Sebuah pengamatan umum. Individu dan negara bergantung pada produksi dan pertukaran khusus sebagai cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelangkaan. Kita tahu sendiri bahwa kelangkaan adalah di mana kebutuhan yang tidak terbatas bertabrakan dengan sumber daya alam yang tidak terbatas. Dan untuk mengatasinya itu, maka kita harus melakukan hubungan dengan orang lain. Sebagai contoh adalah negara Laos. Negara Laos merupakan negara satu-satunya di Asia yang tidak mempunyai lautan. Kita tahu bahwa ikan adalah sumber protein yang sangat baik bagi tubuh kita atau mendukung imunitas bagi tubuh kita. Dan untuk memenuhi itu, maka negara Laos harus bekerja sama dengan negara-negara asing seperti negara Indonesia, Papua Nugini, atau negara yang memiliki lautan yang berada di sekitar Laos. Tapi ini akan menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa saling ketergantungan menjadi norma? Kedua adalah apa yang menentukan produksi dan perdagangan? Mengapa saling ketergantungan norma? Saling ketergantungan terjadi karena orang menjadi lebih baik ketika mereka berspesialisasi dan berdagang dengan orang lain. Berspesialisasi di sini dimasukkan adalah kemampuan tersendiri atau kemampuan yang kita miliki yang berada di atas orang rata-ratanya. Dan di atas kemampuan ini kita memiliki sesuatu kekurangan atau sesuatu yang tidak begitu ada supernya. Maka untuk mendapatkan agar keduanya berkembang, maka kita akan membutuhkan sebuah kerjasama. Apa menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan didasarkan pada perbedaan biaya dan peluang. Sebagai contoh, sebuah perumpamaan untuk ekonomi modern membayangkan hanya ada dua barang. Pertama, kentang dan daging. Pernyataan kedua, hanya dua orang. Pertama, seorang petani kentang dan seorang petani sapi dan seorang peternak sapi. Apa yang harus dilakukan masing-masing? Mengapa mereka harus berdagang? Sebagai contoh adalah yang di sini, peluang produksi petani dan peternak. Seorang petani dapat menghasilkan 1 kilogram daging dalam 20 jam dan dia dapat menghasilkan
1 kilogram kentang dalam waktu 10 jam. Dan seorang peternak dia mampu menghasilkan 1 kilogram daging hanya dengan waktu 1 jam. Dan dia dapat menghasilkan 1 kilogram kentang hanya yang memerlukan waktu dalam 8 jam. Dan jika perhitungannya dalam 40 jam, maka seorang petani akan dapat menghasilkan 2 kilogram daging, dan dia akan dapat menghasilkan 4 kilogram kentang dalam waktu 40 jam. Sedangkan seorang peternak dia akan dapat menghasilkan 40 kilogram daging hanya dalam waktu 40 jam, dan dia juga dapat menghasilkan 5 kilogram kentang dalam waktu 40 jam. Kemandirian. Dengan mengabaikan satu sama lain, masing-masing mengonsumsi apa yang mereka hasilkan masing-masing. Batas kemungkinan produksi juga merupakan batas kemungkinan konsumsi. Tanpa perdagangan, keuntungan ekonomi akan berkurang. Sebagai contoh ini adalah kurva seorang petani. Titik 4 menerangkan adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh seorang petani. Dan nomor 2 adalah titik di mana seorang petani dapat menghasilkan daging. Di sini ditarik dari garis 2 ke garis 4. Maka akan menghasilkan titik A, di mana titik A adalah tingkat tertinggi atau konsumsi yang dapat dikonsumsi oleh seorang petani, berada pada titik 1 di daging dan 2 di kentang. Dan kedua, batas kemungkinan produksi seorang peternak, kemungkinan perbatasan. Angka 5 adalah angka di mana titik produksi yang tertinggi yang dapat dihasilkan oleh seorang peternak, di mana titik 5 akan mengenai garis horizontal 0. Dan titik 40 adalah titik maksimum di mana peternak dapat menghasilkan 40 kg daging, dan titik vertikalnya adalah 0. Di sini maka akan ditarik sebuah garis daging dan garis kentang. Dan pada titik B ini adalah konsumsi yang dapat dilakukan atau yang konsumsi maksimal yang dapat dihabiskan oleh seorang peternak. Dia berada pada titik 20 untuk daging dan pada titik 2,5 untuk kentang atau pohon. Petani dan peternak berspesialisasi dan berdagang. Masing-masing akan lebih baik jika mereka berspesialisasi dalam memproduksi produk yang lebih cocok untuk mereka hasilkan dan kemudian berdagang dengan satu sama lain. Petani harus menghasilkan, sebagai contoh adalah yang paling maksimal, petani harus menghasilkan kentang dan peternak harus menghasilkan daging. Keuntungan dari ringkasan, the outcome by third, what the production and consumption, farmer atau petani. Konsumsi yang dilakukan adalah 1 kg daging dan 2 kg potato. Sedangkan untuk seorang peternak, dia dapat melakukan konsumsi 20 kg daging dan 2,5 kg potato. Spesialisasi dan perdagangan. Setelah beberapa tahun makan kombinasi B, peternak mendapat ide dan pergi untuk berbicara dengan petani. Petani, teman saya, apakah saya punya kesepakatan untuk Anda?
saya tahu bagaimana meningkatkannya. Hidup untuk kita berdua, saya pikir Anda harus berhenti memproduksi daging sama sekali dan mencurahkan seluruh waktu Anda untuk menanam kentang. Menurut perhitungan saya, jika Anda bekerja 40 jam seminggu menanam kentang, Anda akan menghasilkan 4 kg kentang. Jika Anda memberi saya 1 kilogram dari mereka atau dari 4 kilogram dari hasil yang Anda hasilkan, saya akan memberi Anda 3 kilogram daging sebagai gantinya. Pada akhirnya, Anda akan bisa makan 3 kilogram kentang dan 3 kilogram daging setiap hari. Bukannya 2 kilogram kentang dan 1 kilogram daging Anda sekarang dapatkan. Jika Anda mengikuti rencana saya, Anda akan memiliki lebih banyak dari kedua makanan. Petani, wow, terdengar seperti itu sepertinya kesepakatan yang bagus untukku. Tapi, saya tidak mengerti mengapa Anda menawarkannya. Jika kesepakatan itu begitu baik untuk saya, itu tidak baik untuk Anda juga. Pengusaha peternak. Oh, tapi itu misalnya saya menghabiskan 24 jam sehari memelihara ternak dan 16 jam untuk menanam kentang. Maka saya bisa menghasilkan 24 kg daging dan 3 kg kentang. Setelah saya memberi Anda 3 kg. Petani, saya tidak tahu. Ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pengusaha peternak menjawab, ini benar-benar tidak serumit kelihatannya. Kelihatannya untuk pertama kali. Di sini, saya telah merangkum proposal saya untuk Anda dalam tabel sederhana. Lalu petani berpikir, setelah berhenti sejenak untuk mempelajari tabel. Perhitungan ini tampaknya benar, tetapi saya bingung. Bagaimana kesepakatan ini bisa membuat kita berdua menjadi lebih baik? Lalu peternak pun menjawab, kita berdua bisa mendapatkan keuntungan karena perdagangan memungkinkan kita masing-masing untuk berspesialisasi dalam melakukan yang terbaik yang kita lakukan. Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menanam kentang, dan saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memelihara peternakan saya. Keuntungan dari perdagangan. Ringkasan. Seorang petani, dia yang tadinya atau setelah mengikuti sebuah produk yang atau suatu rencana yang mereka laksanakan, maka produksi yang dihasilkan oleh seorang petani adalah 0 kg daging dan 4 kg potato, dan yang dihasilkan oleh seorang peternak adalah 24 kg daging dan 2 kg kentang atau potato. Dan apa yang mereka dapatkan dari perdagangan? Ketika seorang petani memberikan 1 kg kentang, dia mendapatkan 3 kg daging. Dan untuk konsumsinya nanti, maka seseorang petani akan mampu memproduksi atau mengkonsumsi 3 kg daging dan 3 kg potato. Dan seorang peternak yang tadi dia harus memberikan 3 kg daging untuk mendapatkan 1 kg potato atau kentang. Maka yang terjadi adalah dia akan mampu mengonsumsi 21 kg daging dan 3 kg potato atau kentang. Perdagangan memperluas serangkaian kemungkinan konsumsi. Bagaimana perdagangan meningkatkan konsumsi petani? Ya, dari tabel tadi kita tahu bahwa konsumsi dari seorang petani adalah berada pada titik 2, pada konsumsi tingkat tinggi adalah pada daging, dan konsumsi paling tingginya adalah 4 untuk kentang, namun akan mengenai titik 0. Dan titik temu yang didapatkannya tadi adalah pada seseorang petani akan mengonsumsi paling banyak adalah 1 kg daging dan 2 kg kentang. Namun akibat dari perdagangan tadi, maka seseorang petani
dia akan mampu berada di atas dari apa yang diproduksinya tadi, dan dia mampu melakukan konsumsi di atas apa yang dia lakukan sejak awal, lakukan dari awal pekerjaannya. Dia mampu naik ke garis 3, di mana dia mampu mengonsumsi 3 kg daging dan 3 kg kentang. Konsumsi petani dengan perdagangan. Perdagangan memperluas rangkaian kemungkinan konsumsi. Dan bagaimana, apa keuntungan dari seorang peternak? Bagaimana pedagang meningkatkan konsumsi peternak? Kita lihat tadi bahwa seorang peternak mampu atau hanya mampu untuk memproduksi daging pada titik 40, dan pada titik horizontalnya hanya mampu memproduksi 5 kentang. Dan untuk titik temunya, seorang peternak hanya mampu pada titik 20 daging dan 2,5 kentang. Dan dari keuntungannya dari melakukan perdagangan tadi, maka dia akan mengenai pada titik B, di mana titik B dia berada di atas dari titik temu antara kentang dan daging. Dia mampu mengkonsumsi 20, sekarang dia mampu mengkonsumsi 21 kg daging dan 3 kg kentang. Keuntungan dari perdagangan ringkasan. Seseorang petani 2 kg daging, 1 kg potato, dan peternak 1 kg daging dan setengah kilogram kentang. Prinsip dari keunggulan komparatif. Selisih biaya produksi menentukan hal-hal berikut. Siapa yang harus menghasilkan apa? Berapa banyak yang harus diperdagangkan untuk setiap produk? Siapa yang dapat memproduksi kentang dengan biaya lebih rendah, petani atau peternak? Perbedaan biaya produksi. 2 cara untuk mengukur perbedaan biaya produksi. Pertama, jumlah jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output, misalnya 1 pon kentang. Ini kemungkinan biaya. Mengorbankan satu kebaikan untuk kebaikan lainnya. Keuntungan mutlak. Menggambarkan produktivitas satu orang, perusahaan, atau bangsa dibandingkan dengan yang lain. Produsen yang membutuhkan input dalam jumlah lebih sedikit untuk menghasilkan suatu barang dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan yang baik. Keunggulan komparatif. Membandingkan produsen barang menurut mereka atau kemungkinan biaya. Kedua, produsen yang memiliki biaya peluang lebih kecil untuk memproduksi suatu barang dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan yang baik. Spesialisasi dalam perdagangan. Siapa yang memiliki keunggulan absolut? Petani atau peternak? Siapa yang memiliki keunggulan petani atau peternak? Peternak hanya membutuhkan 8 jam untuk menghasilkan 1 kg kentang, sedangkan petani membutuhkan 10 jam. Peternak hanya membutuhkan 1 jam untuk menghasilkan 1 kg daging, sedangkan petani membutuhkan 20 jam. Peternak memiliki keunggulan absolut dalam produksi daging dan kentang. Biaya dan peluang daging dan kentang. Peternak hanya membutuhkan 8 jam untuk menghasilkan 1 kg kentang, sedangkan petani membutuhkan 10 jam. Peternak hanya membutuhkan 1 jam untuk menghasilkan 1 kg daging, sedangkan petani membutuhkan 20 jam. Ini adalah contoh tabel di mana sekarang petani kemungkinan biaya petani 27 jam per kilogram, 10 jam untuk sama dengan 2 kg kentang, pengusaha dan peternak 1 jam per kilogram, dan kemungkinan biaya petani 1 kg dan 2 kg. Opportunity cost peternak dari 1 kg kentang adalah 8 kg daging, sedangkan biaya peluang petani dari 1 kg kentang adalah setengah kilogram daging.
Biaya peluang peternak 1 pon daging hanya 1/4 kilogram kentang, sedangkan biaya peluang petani 1 kilogram daging adalah 2 kilogram kentang. Jadi, peternak memiliki keunggulan kooperatif dan produksi daging, tetapi petani memiliki keunggulan kooperatif dan produksi kentang. Prinsip dari keunggulan kooperatif. Keunggulan kooperatif dan perbedaan biaya peluang adalah dasar untuk produksi dan perdagangan khusus. Setiap kali pihak perdagang potensial memiliki perbedaan dalam biaya peluang mereka masing-masing, dapat memperoleh manfaat dan perdagangan. Manfaat perdagangan. Perdagangan dapat menguntungkan semua orang dan suatu masyarakat karena kemungkinan orang untuk berspesialisasi dalam kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Adam Smith dan Trade dalam bukunya tahun 1776 penyelidikan sifat dan penyebab kekayaan bangsa, Adam Smith melakukan analisis terperinci tentang perdagangan dan saling tergantungan ekonomi yang masih dipegang teguh oleh para ekonom hingga saat ini. David Ricardo dan Trade pendapat atau perdagangan dalam bukunya tahun 1816 Prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan, David Ricardo mengembangkan prinsip keunggulan komparatif sehingga yang kita kenal sekarang. Harusnya 3 words memotong rumput tersendiri. Ringkasan. Saling ketergantungan dan perdagangan memungkinkan orang-orang untuk menikmati jumlah dan variasi barang dan jasa yang lebih banyak. Orang yang dapat memproduksi barang dengan jumlah input yang lebih kecil memiliki keunggulan absolut. Orang dengan biaya peluang yang lebih kecil memiliki keunggulan komparatif. Keuntungan dari perdagangan didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. Keunggulan komparatif berlaku untuk negara dan juga orang. Ulasan grafis. Oke, sekian dari saya, Manajer Tasoid dari kelas MB1A. Terima kasih.